Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Koas THT Fakultas Kedokteran Unisula yang bertugas di Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama Semarang dengan saya Ahmad Al-Farobi dan rekan saya Jelita Maharani Sasti. Di sini kami akan mengulas informasi dan edukasi seputar penyakit tonsilitis difteri. Mari kita simak. Tonsilitis difteri adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi dari bakteri Corynebacterium, di mana penularannya yaitu melalui cipratan air ludah atau bisa karena kontak langsung dengan penderita. Tonsilitis difteri merupakan penyakit yang bisa kita upayakan pencegahannya. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan imunisasi atau vaksinasi DPT. Namun, ada beberapa hal atau faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya penularan penyakit ini. Antara lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin DPT ini dan kelengkapan dari riwayat imunisasi atau vaksinasi di saat masih balita. Secara epidemiologi, dalam beberapa waktu belakangan ini, tercatat adanya wabah dan peningkatan insidensi penyakit difteri, terutama di negara-negara di Asia. Menurut WHO, dalam kurun waktu pada 2017 sampai 2022, penyakit difteri merupakan penyakit yang sering dilaporkan pada anak usia kurang dari 5 tahun di Asia Tenggara. Infeksi difteri terjadi karena menempelnya bakteri Corynebacterium pada mukosa saluran nafas. Selanjutnya, bakteri ini akan mengeluarkan eksotoksin yang dapat menyebabkan reaksi peradangan lokal, destruksi jaringan, dan kematian jaringan atau nekrosis. Eksotoksin yang menyebar hingga ke organ seperti jantung dapat menyebabkan infeksi dan peradangan di jantung atau yang disebut dengan miokarditis. Keadaan tersebut dapat menyebabkan gagal jantung. Kemudian apabila mengenai saraf kranial, akan menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot langit mulut dan juga otot-otot pernafasan, serta dapat menyebabkan kerusakan pada organ ginjal. Gejala difteri umumnya muncul sekitar 2-5 hari setelah terjadinya infeksi. Sebagian penderita mungkin tidak mengalami dan menunjukkan gejala apapun, namun sebagian lagi bisa mengalami gejala yang ringan menyerupai flu biasa. Gejala difteri antara lain demam yang tinggi, nyeri kepala, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening di leher. Pada pemeriksaan tenggorokan didapatkan adanya selaput membran berwarna putih di tenggorokan. Kelenjar getah bening yang semakin membesar atau yang biasa disebut bullneck dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas. Untuk menegakkan diagnosis penyakit difteri, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa kultur bakteri. Bila sudah terdiagnosis difteri, dokter akan memberikan terapi berupa obat antitoksin berupa antidifteri serum dan pemberian antibiotik dengan berdasarkan resep dokter. Penderita disarankan untuk banyak beristirahat, membatasi aktivitas, dan juga isolasi mandiri. Selain itu, tindakan operasi perlu dilakukan untuk mengambil dari jaringan amandel beserta plak putih yang menempel atau yang disebut tonsilektomi yang dilakukan oleh dokter spesialis THT-KL. Tonsilitis difteri dapat mengancam jiwa apabila pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher sudah sangat membesar dan menutupi dari jalan nafas. Apabila menemui hal tersebut, segera bawa penderita menuju ke rumah sakit terdekat untuk dibebaskan dari jalan nafasnya. Dokter akan segera melakukan tindakan melubangi di bagian leher atau yang disebut dengan tracheostomy. Untuk penyakit tonsilitis difteri, langkah pencegahan yang bisa kita ambil yaitu dengan imunisasi DPT, di mana imunisasi DPT diberikan pada anak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dilanjutkan dengan booster pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Nah, namun apabila kita mendapati kita atau orang-orang di sekitar kita dengan gejala-gejala tonsilitis difteri seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka kita bisa berkunjung dan berkonsultasi ke dokter terdekat. Mari kita cegah penyebaran difteri dengan menjaga kesehatan dan melaksanakan imunisasi DPT. Baik, demikian informasi dan edukasi seputar penyakit tonsilitis difteri yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.